Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di Semesta. Saya kembali di kantor saya yang paling luas di Semesta, di Danau ya, di Setu. Sekarang jadi desa wisata Pamekarsari. Luasnya 7 hektar ya. Nah itu ada bebek-bebekan. Saya pengen naik bebek-bebekan tapi belum buka ini. Nah sekarang ini insya Allah video yang ke 19 ya, tentang Baim yang gagal. Judulnya Baim yang gagal atau Baim Wong gagal. Ini rencana dari insya Allah dari 100 video yang akan saya upload tentang Baim semuanya. Kalau nggak ada yang setuju sampai 100 ngapain banyak-banyak, saya tambah sampai 1000 nanti. Jadi Baim itu juga nggak sesukses yang seperti yang kita bayangkan sekarang dulu ya. Dulu dia gagal di dalam wawancara dia dengan Roma Irama Bisikan Roma itu dia ngaku 10 tahun buka restoran dan gagal, harus ditutup 10 tahun. Bisnis kuliner yang rumit itu kata dia, yang layar-layarnya banyak, harus ditutup ya. Tapi di video lain dia bukan 10 tahun bisnis kuliner itu, katanya 13 tahun. Intinya sama-sama gagal. Kalau nggak gagal tentu cabang-cabang dari restoran yang Baim bikin tentu berkembang, tetapi dia kemudian tutup dan masuk dunia YouTube dan dia berhasil. Apa kesimpulannya? Jadi dalam hidup ini kalau ada kegagalan itu sebenarnya bukan kegagalan yang hakiki, tapi itu bagian dari proses-proses pendewasaan seseorang untuk mencapai kesuksesan. Kita tidak tahu sukses itu tiba pada huruf A, huruf B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M. Di huruf Z atau di huruf P kita nggak tahu. Itu termasuk bagian dari misteri kehidupan. Boleh kita membuat rencana-rencana bisnis, tapi biasanya Allah punya rencana-rencana sendiri, dan rencana-rencana Allah itu yang terlaksana, dan kita hanya menjalani rencana-rencana yang dibuat oleh Allah, dan kita tidak mengerti kapan rencana itu dibuat dan kapan kita harus menjalani. Pokoknya hidup itu tidak seperti yang kita rencanakan sendiri, tidak seperti yang kita bayangkan, tidak seperti yang kita persepsikan ya, dan hidup tidak seperti yang kita imajinasikan, tapi hidup seperti yang kita jalani saja. Dan Baim menjalani kehidupannya sekarang ya, sebagai vlogger atau sebagai YouTuber, dan varian-varian bisnis yang dikembangkan, lini-lini bisnis yang dikembangkan dengan menggait misalnya Vicky Naki dan lain-lain yang saya tidak tahu. Jadi intinya kegagalan itu, misalnya kita mencapai kesuksesan itu ada di huruf L misalnya, atau di huruf P, tapi kan berarti sebelum mencapai huruf L atau mencapai huruf P itu kita harus melakukan langkah A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L. Jadi jika ada orang dalam bisnis itu kemudian hancur, lebur, sebaiknya bangkit kembali. Dan kemudian setelah bangkit dia hancur dan lebur kembali, maka sikap yang terbaik adalah bangkit kembali. Dan itulah pelajaran yang kita petik dari Baim Wong yang penuh dengan masa lalu up and down, termasuk dalam bisnis, termasuk dalam kisah-kisah percintaannya up and down, bisnisnya juga up and down, dan dia sekarang sedang up, dan mungkin dia sudah harus bersiap-siap untuk menerima down kembali, mungkin begitu. Who knows? Hidup penuh misteri dan banyak peristiwa-peristiwa yang tidak kita mengerti dan ganjil dan tidak kita pahami.
dalam keganjilan hidup, dalam ketidakmengertian hidup yang kita alami, yang Anda alami, yang saya alami, dalam kemisterian hidup harus diteruskan sebagaimana Baim meneruskan hidupnya sekarang seperti yang kita kenal sekarang. Dan masa depan kita tidak tahu. Masa depan Baim hanyalah sebuah rencana, hanya sebuah bayangan. Masa lalu adalah sejarah dan masa kini adalah kenyataan. Hindarkan kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa. Dan Baim Wong dalam konteks YouTube-nya yang banyak itu selalu melakukan sesuatu dalam kehidupan. Dia tidak ingin membuat kesalahan besar, yaitu kesalahan tidak berbuat apa-apa, dan dia mengembangkan segalanya, memberikan segalanya, berkorban untuk meringankan beban orang lain dan membuka jalan-jalan baru yang penuh harapan. Sebuah jalan yang tadinya nyaris tertutup, datangnya Baim membuka harapan baru. Dari kegagalan seorang Baim Wong kita bisa belajar banyak. Ternyata kegagalan bisa membuka jalan-jalan harapan baru bagi yang bersangkutan, dan juga harapan-harapan baru bagi orang banyak. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung Ijuwer, tertua di semesta fasbir sabran jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya pulang dulu. Calon menantu yang kedua sedang dalam perjalanan menuju Parung, mau kenalan katanya sama calon mertuanya. Insya Allah. Namanya siapa itu? Dita apa siapa? Dita katanya. Dita, D-I-T-A. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.